Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman kok pada ngumpul rene iki jenarnya apa ta iki? Ngaji. Oh, ngaji ya. Kados kiai. Iya. Ketoke nyun sewu kiai niki bodho arep apalan iki, apalan sing leres niki yang benar ini gimana? Ketoke kok apalane bodho angel macet nih. Monggo Yai Munir dilanjutkan niki kanca-kanca pengen mendapat nasihat bagaimana sebaiknya hafalan. Monggo dipersilakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Santri-santri dan pemirsa channel Gus Gaul yang sangat-sangat kita banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya dilimpahi keberkahan, diberikan pitulung oleh Allah untuk bisa istiqomah. Anggen kita thalabul ilmi, anggen kita ngaji adabul alim wal muta'allim. Saya baca tadi sudah dimuqaddimai oleh host bahwa kita ingin sedikit mengkaji tentang cara bagaimana sebaiknya kita menghafal pelajaran atau menghafal ilmu. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari Jombang dawuh warrabi'u, dan yang keempat, ayyu sahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan imma 'ala syekh aw 'ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfadhuhu ba'da dzalika hifdhan muhkaman. Warabi', dan yang keempat, ayyu sahhiha ma yaqra'uhu, jadi dia harus mentashehkan apa yang dia baca, apa yang dia kaji, apa yang dia peroleh qabla hifdhihi. Jadi hafalan itu adalah fase berikutnya. Jadi setelah kita ngaji, kita harus menghafalkan. Harus kita hafalkan sesuatu yang kita kaji itu. Apalagi kemarin kita belajar tentang matan-matan syair, mukhtasarat, ringkasan-ringkasan dari kitab. Itu ketika kita pelajari, maka kita pertama kali harus mentasheh apakah sesuatu bacaan dari nadhoman itu, bacaan dari mukhtasarat itu betul atau tidak. Kalau sudah betul, baru kita menghafalkan. Ini begini, ada cerita Kiai, karena cara membacanya itu tidak ditaskehkan. Ada huruf ain, mem, ro, ya, terus to, ya gitu ya. Itu karena tidak ditaskehkan, itu dengan percaya diri dia baca Umar Yato gitu. Itu ada cerita gitu. Iya kan? Iya, nama kitab gitu ya. Karena tidak ditaskehkan, akhirnya keliru. Padahal yang benar adalah Imriti. Ya, salah satu manfaat ditaskehkan itu kira-kira seperti itu ya. Betul. Menghindari agar ini para santri-santri yang mau hafalan ini jangan sakarepnya sendiri gitu. Monggo ya dilanjutkan. Nggih, betul. Jadi proses pentashehan itu menjadi penting. Iya. Ada juga cerita Pak Miftah pada saat kita menguji skripsi. Ini cerita dari guru saya. Di kampus pada saat menguji skripsi, ada mahasiswa ketika kita minta untuk membaca teks hadis, itu dia membacanya begini, al halalu baina
wal haramu baina. Dan diteruskan sampai terakhir rawahu ahimda. Ini karena tidak ditashehkan gitu loh. Ini baru membaca dan bacaannya salah. Padahal yang betul adalah al halalu bayyinun, jelas, wal haramu bayyinun. Ini adalah hadis. Kalau baina berarti artinya nggak jelas ya, itu. nggak jelas. Antara. Iya, al halalu ora jelas kan itu ya. Nah terakhir juga begitu, rawahu ahimda. Padahal rawahu Ahmad. Itu kayak guyonan Mas Bambang itu. Ya. Wal hajarulan ratu. Loh, kok ratu Kiai? Iya, wal hajaru lan ratune krikil. Nah, itu. Jadi ini butuh pentasaihan sebelum kita menghafal dari apa yang kita baca. Baru setelah kita tasheh dan bacaan kita itu benar, kita baru menghafalkan itu. Dan syaratnya ketika kita mentasheh hafalan kita itu harus imma ala syekh. Jadi proses pentashehan itu harus kepada guru. Itulah yang disebut dengan talaki, yang disebut dengan musyafahah. Jadi tidak boleh kita mentasheh itu kira-kira hafalan saya ini sudah benar atau belum, kita mendengarkan MP3. Ya, sekarang ini kayaknya banyak yang model begitu ya. Jadi mentaskeh bacaan bukan kepada syekhnya, sehingga tidak salah katanya man laisa lahu syekhun fasayhu syaiton kan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka kemudian gurunya ya MP3 tadi. Iya, monggo itu baiknya sebagaimana. Iya, jadi harus kepada guru. Maksudnya guru ini adalah guru perseorangan, bukan guru MP3, googling, itu juga guru, tetapi bukan guru itu yang jadi harus, artinya kalau ada kekeliruan itu langsung bisa diperbaiki. Kalau tidak kepada gurunya, guru yang mengajarkan materi kitab tadi itu, awala ghairihi mimman yutqinuhu. Boleh kepada orang lain dengan syarat bahwa orang lain tadi itu bukan gurunya, orang lain tadi juga mempunyai kapabilitas seperti kapabilitas gurunya. Jadi dia betul-betul juga menguasai ilmu yang dia pelajari tadi itu. Nah, baru setelah itu dia menghafalkan wa yahfadhuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Jadi setelah itu dia menghafalkan dengan muhkaman, jadi dengan teguh, dengan sungguh-sungguh agar hafalannya ini bisa tertancap dengan kuat. Nah, sambil dia menghafalkan itu, kemudian thumma yukarriruhu ba'da hifdhihi tikrara muwadhibin. Jadi setelah itu dia harus mengulang-ulang. Tidak boleh setelah hafal aku wis hafal wis santai. Nah, ya enggak boleh. Tapi tiap hari harus secara rutin harus diulang-ulang. Karena kalau tidak begitu hilang, Pak. Ya, jadi begini ya, Kiai, apa ini bahwa di dalam menghafal itu ada yang namanya murojaah. Jadi tidak ini nguber setoran gitu. Ini biasanya pada nguber setoran kayak super terang. Jadi harus ada tikror. Harus murojaah, tikror. Itu harus muadib. Artinya rutin dia lakukan itu. Tidak sehari dia mengulang 5 kali, tapi setelah itu 1 bulan sama sekali nggak mengulang. Ya itu nggak boleh. Tude didengarkan Pak Yai ini, senengannya kejar setoran. Nah ini wala yahfadhu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Jadi jangan sampai kita menghafal, tetapi sebelum kita tashihkan, karena itu akan ada terjadi tahrif. Tahrif itu pembeloan, tidak sesuai track recordnya. Nah, jadi itu. Jadi harus ada tashih, dan tashih itu harus kepada guru. Kemudian waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutubi fa innahu min adarril mafasid.
Nah, kemarin kita jelaskan itu, jangan sampai kemudian ilmu itu tidak boleh diambil dari kitab. Maksudnya gimana itu? Maksudnya begini, diambil dari kitab, saya membaca kitabnya Hadratus Syekh ini, ya. Tetapi sebelumnya saya tidak menggurukan kitab ini. Oh gitu. Iya. Jadi ini harus saya gurukan dulu, saya dulu ngaji kepada guru saya. Fahamnya itu kemudian diberikan ke saya menjadi ilmu saya. Maka saya kemudian berdasarkan talaki saya kepada guru saya menyampaikan kepada orang lain. Ya. Berarti harus ada sanad ya, sanad keilmuan. Itulah. Tuh. Iya, maca dhewe. Karena nggak ada sanadnya. Gitu Krono ya. tulisane wawu, sirahe kuwi wis ilang. Karek ro. Kan diwaca ratu. Gitu. Nggih. Nah, karena kalau kita tidak mentaskih kepada guru tadi itu, tidak mengambil ilmu langsung dari sumber aslinya, tetapi memahami kitab, belum tentu loh pemahaman kita itu sesuai dengan apa yang dimaui guru. Maka itu penting, harus mentaskih ilmu itu. Karena kalau hanya bersandar kepada referensi, bersandar kepada kitab, tanpa digurukan kepada orang lain, ngendikanipun Hadratus Syekh fa innahu min adharril mafasid. Itu merupakan kerusakan yang sangat berbahaya. Jadi itu digurukan, kalau ngaji itu jangan semaunya sendiri. Jangan seenaknya sendiri. Jangan, maka kalau mendapatkan sesuatu difahami boleh, tapi pemahaman itu harus ditaskihkan. Jangan merasa oh, iki maksudnya ngene. Pokoknya aku iso. Itu kan yang kemarin saya sampaikan. Itulah yang seperti itu mungkin bisa disebut ustad-ustadan itu. Kiai. Iya. Dolun mudillun itu. Oke. Yang terakhir. Wayam bagi ayyukhdira indahu ad-dawah wal qalam was-sikin liyusliha wa yudbita ma yusahhihuhu lughatan wa i'raban. Artinya pada saat seperti ini santri-santri mestinya panjenengan semua membawa catatan. Itu kok gak nggawa kabeh iki. Wah, santri modern. Iya, santri MP3. Jadi pada saat talaki, pada saat tashih, pada saat thalabul ilmi itu harus membawa, bahasanya di sini adalah dawah. Dawah itu tempat tinta. Kalau dulu kan orang ada tutulan tutulan ini. Itu sampai menuntun kita ketika ngaji itu harus membawa alat tulis. Iya, detail sekali. Begitu, iya detail sekali. Ada suatu mahfudhat itu syairan Arab yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama-sama. Ada peribahasa lah disampaikan begini. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Nah, itu. Ilmu itu ibaratnya adalah binatang buruan. Saydun ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu, tulisannya qaiduhu, itu menjadi pengikat. Jadi yang mengikat binatang buruan itu adalah kitabah tadi itu. Ya, tulisan ya. Ya, jadi binatang buruan itu setelah kita dapat, ketika tidak kita ikat, sangat mungkin lepas. Ilmu kalau tidak kita tulis akan lupa, akan lepas. Apa neh ora. Maka nanti kalau kita ngaji lagi, saya minta semuanya membawa ini. Karena harus mengamalkan ini. Ini ojo ngerti tok tapi ra ngamal nih. Makanya kadang rumen kan nek lali elingane tapi kelingan tulisane gitu. Betul. Niki begini Kiai, kayaknya sudah pada belajarnya mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo Kiai mungkin bisa kita tutup dengan doa.
Mari bersama-sama kita memohon nyuwun datang Allah, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan ilmu ingkang manfaat, maslahah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma waffiqna li kulli ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiqna li kulli ma tuhibbuhu wa tardah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai Munir. Kita hari ini dicerahkan ya. Jadi kalau mau belajar itu harus ada murojaah gitu. Jangan setelah hafalan kemudian ditinggal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita ini harus memiliki sanad keilmuan. Biar tidak mentaskehkan apa yang kita baca itu kepada selain kepada guru. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketemu di episode berikutnya. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.